Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk pertemuan pertama di mata kuliah komputasi numerik ya, kita akan coba belajar atau mengetahui komputasi numerik dan bagaimana aplikasi serta kegunaannya ya di masa modern saat ini. Jadi yang pertama harus kita pahami bahwa komputasi numerik ini diperlukan untuk mempermudah kita dalam mengatasi tantangan seperti persamaan kompleks, data besar dari sensor serta model nonlinear yang memerlukan analisis waktu nyata. Di kehidupan nyata atau pada masa saat ini, kita tidak bisa lepas dari sebuah komputer. Jangankan komputer ya, yang paling simpel pada dunia nyata pada saat ini, manusia kalau sudah tidak bisa lepas dari sebuah smartphone, yang dimana notabene smartphone itu sendiri adalah bagaimana komputer dalam skala kecil. Yang paling dominan, yang paling nyata juga dalam kehidupan kali saat ini, bagaimana manusia atau pelajar dari level tingkat SD sampai dengan tingkat mahasiswa saja sekarang tergantung pada AI atau ChatGPT, di mana komputer yang digunakan di ChatGPT ini bukan hanya sekedar komputer, tapi sudah artificial intelligence yang bisa memberikan decision atau keputusan menurut dari data. Ya, manusia sudah kalah dulu, hanya menggunakan kalkulator saja pada saat membantu perhitungan-perhitungan yang sederhana. Tetapi dengan kalkulator yang dulu tidak bisa digunakan untuk persamaan-persamaan yang kompleks, buat metrik, buat penyelesaian persamaan Laplace dan sebagainya ya. Tapi sekarang dengan AI dan bagaimana bantuan dari sebuah komputasi numerik, itu persamaan-persamaan kompleks itu bisa dilakukan secara lebih mudah dengan bantuan komputer. Ya, ini ada perbandingan, nanti kita bandingkan dengan perbandingan yang dilakukan secara komputer, di mana perhitungan manual seringkali lambat, kemudian rawan kesalahan, terutama dalam sistem yang kompleks. Meskipun untuk kalian ini sekarang di semester, berarti kalau sekarang di 24 berarti sekarang di semester 3 ya, semester 4 ya. Dasar-dasar bagaimana matematika teknik, baik di kalkulus maupun di matematika teknik itu sendiri, sudah dibahas bagaimana persamaan-persamaan yang akan menjadi dasar, dan sebagai pendukung kalian mengikuti dan kalian dapat lakukan perhitungan-perhitungan di mata kuliah lanjutan teknik ya. Kalian diberikan mata kuliah kalkulus, kemudian diberikan mata kuliah matematika teknik, itu menjadi dasar perhitungan persamaan kompleks. Nanti ada metrik, ada Laplace, kemudian Fourier, transformasi Fourier dan sebagainya. Harapannya apa yang menjadi perhitungan secara manual ini menjadi dasar perbandingan kalian melakukan sebagai menggunakan komputasi numerik. Ada pertanyaan, Pak, kenapa kalau sepertinya sekarang sekarang dipelajari komputasi numerik, kenapa kita harus belajar tentang matematika dasar dan matematika teknik?
kalian bagaimana bisa membandingkan apakah yang dilakukan oleh komputer ini sesuai dengan standar atau tidak jika tidak mempunyai perhitungan-perhitungan secara manual atau dasar-dasar perhitungan yang seharusnya dikuasai. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan akan kecepatan dan akurasi, perhitungan manual ini tidak menjadi efisien untuk solusi teknik. Artinya nanti kalau pada saat kalian melakukan pemrograman dan melakukan pengaplikasiannya dalam SCADA maupun DCS yang memerlukan akurasi dan kecepatan tinggi, bagaimana kalau menghitungkan manual yang dimana misalkan di SCADA itu real time-nya per 30 detik atau ada yang sampai 0,1 detik untuk grafik dan bagaimana menampilkan data. Itu tidak bisa dilakukan oleh secara manual manusia yang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan komputer. Itu tantangan yang ada dalam perhitungan manual. Sehingga peran komputasi numerik ini bisa digunakan dalam analisis sistem tenaga listrik untuk efisiensi optimal, simulasi rangkaian listrik kompleks dengan akurasi tinggi. Pada mata kuliah rangkaian listrik, kalian hanya bagaimana jika tegangannya sekian, resistannya sekian, arusnya sekian. Bagaimana dengan dunia nyata yang perubahannya itu sepersekian detik atau bisa sampai di bawah 1 detik gitu. Nah, sehingga pemodelan atau peranan komputasi numerik ini bagaimana nanti aplikasinya dengan real time-nya. Tidak lagi dengan perhitungan yang manual, tetapi bagaimana perhitungannya dimasukkan dalam suatu program komputer dan program itu mengeksekusi bagaimana perhitungan-perhitungan yang asalnya dilakukan secara manual. Jadi artinya bagaimana kalian memahami perhitungan secara manual dan membandingkan dengan apa yang menjadi perhitungan secara komputasi, bisa membandingkan apakah komputasi ini yang bermasalah sehingga program yang dibuatnya sudah benar atau tidak. Seperti itu, sehingga ya untuk komputasi numerik ini tidak terlepas dari bagaimana pengetahuan kalian atau penguasaan kalian dalam di matematika dasar dan matematika teknik yang sudah dipelajari. Kemudian bagaimana juga komputasi numerik ini melakukan pemodelan sistem kontrol yang responsif dan efektif. Nanti belajar bagaimana sistem kendali menggunakan PID, proporsional, integratif, derivatif. Bagaimana proporsional itu menentukan apa dengan kecepatan sekian second. Integratif itu apa dengan kecepatan atau responnya sekian second, dan derivatif itu apa dengan kecepatan sekian second. Itu menjadi responsif dan efektif didasarkan dengan bagaimana memasukkan konstanta-konstanta dan dilihat dalam sebuah grafik. Nah, ada solusi analitik dan numerik secara perbandingan, di mana tujuan dari perbandingan ini adalah membandingkan pendekatan penyelesaian masalah teknik dalam bentuk solusi maupun dalam bentuk kecepatan, di mana solusi analitik memberikan jawaban untuk masalah sederhana, sementara pendekatan numerik lebih fleksibel sehingga memudahkan penyelesaian masalah kompleks yang sulit dipecahkan secara eksak. Bandingnya gini, kalau masukkan di kalkulator 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, itu hanya satu baris, dan bagaimana dengan memasukkan komponen-komponen yang komponen-komponen yang sederhana. Sedangkan dengan numerik kita bisa menggunakan di Excel, misalkan contoh dengan bikin format sederhananya di Excel, kalian bisa lakukan bagaimana kita membuat suatu formula, misalkan A dikurangi B sama dengan C. C-nya adalah hasil dari penjumlahan A ditambah B atau A dikurangi B dan sebagainya. Sehingga kita hanya memblok suatu kolom tersebut hasilnya dengan rumus yang sama, kita masukkan komponen-komponen atau nilai-nilai yang berbeda, itu sudah menjadikan suatu program komputasi numerik ini lebih sederhana dan lebih membantu dalam sebuah pekerjaan, sehingga nanti dalam setelah Excel ini membuat grafik perbedaannya seperti apa, perubahannya seperti apa, itu menjadi bantuan kepada kita sebagai penggunanya.
Di faktor kecepatan, metode analitik cenderung lebih lambat dalam menyelesaikan masalah yang besar, sedangkan komputasionik menawarkan solusi yang lebih jauh cepat, sangat ideal untuk aplikasi rekayasa modern pada saat ini. Nah, ini ada studi kasus ya, untuk rangkaian kompleks. Contoh, banyak persamaan yang dipakai, misalkan ada Fourier, persamaan diferensial, linear dan sebagainya, sehingga menjadikan untuk di analitik itu rawan kesalahan. Namun dengan kompetensi numerik, solusi yang ditemukan adalah milidetik dengan minim kesalahan untuk sebuah sistem yang besar. Asalkan program yang diberikan kepada komputasi ini sesuai dengan program yang ada atau yang digunakan secara manual. Ini contoh ya, contoh kasusnya. Ada energi yang digunakan setiap hari 75%. Energi rumah tangga itu biasanya ya 75%, tidak 100%. Kalau 100% itu biasanya bahasa lebih umumnya adalah MCB jeglek ya, atau MCB-nya trip karena kelebihan beban. Dengan waktu puncak itu biasanya pada saat sore menjelang malam. Nah, ya misalkan pada saat mulai orang menyalakan lampu, bagaimana orang datang, kemudian waktunya mandi, penggunaan daya yang berbarengan dan sebagainya, itu ada fix pointnya ya. Jadi sehingga kalau misalkan menggunakan grafik, kalian masukkan misalkan jam 6 berapa konsumsinya, jam 7 berapa konsumsinya, jam 8 terus, dan ketahuan bagaimana peak poin atau puncak pemakaiannya di jam berapa. Kemudian ada rata-ratanya dari misalkan kalian punya kapasitas listrik di rumah itu 2000 watt. Nah, berapa pemakaian rata-ratanya, berapa puncaknya, misalkan ada di tadi di 70% dari 2000 watt itu ada di sekitar di 1800-an dan sebagainya. Jam berapa dia mencapai beban paling tinggi pada saat pemakaian sehari-hari. Nah, itu kalian bisa kalau untuk memahaminya, kalian bisa bikin nanti di tugasnya bagian bikin monitoring di rumah. Jam 6 dilihat berapa wattnya. Ya kalau misalkan yang di rumahnya masih menggunakan belum token, itu belum kelihatan berapa ampernya, berapa tegangannya, berapa wattnya ya. Jadi memerlukan sensor dan sebagainya dalam pada saat pemonitoringan rumah menggunakan berapa wattnya dan sebagainya, sehingga ya PLN merubah dari meteran konvensional menjadi meteran digital. Itu salah satu keunggulannya kita sebagai pengguna itu dapat mengetahui berapa konsumsi daya dari waktu ke waktu. Ini ya contoh yang penjelasan tadi lebih lanjut, bahwa misalnya jam 0 itu hanya 120 watt, jam 6 itu ada 150, kemudian jam 8 ada di 300 watt. Nanti ada bikin list, kemudian bikin grafik bagaimana nanti presentasi dan sebagainya, sehingga membuat suatu contoh analisa secara manual, perhitungan secara manual ya. Ada di komputasi numerik ini kita ada beberapa software yang harus kita kuasai secara lebih mendalam ya. Ada Python, ada Jupyter Notebook ya, ada MATLAB. Nanti MATLAB bisa online, kemudian kalau Python pelajarinya kita bisa download, dan itu lebih ringan dan lebih simpel dibanding dengan MATLAB. Ya, tapi ada kelemahan dan ada kelebihannya. MATLAB lebih kompleks dibandingkan dengan Python. Tetapi untuk yang lebih sederhana kita bisa menggunakan Python saja. Nanti ada 2 MATLAB, kalian harus mempunyai email pribadi, kemudian didaftarkan ke MATLAB sehingga kita bisa menggunakan MATLAB secara online. Ya, kalau Python download, kemudian diinstal di laptop, kemudian kita bisa lakukan simulasi sederhana maupun yang menuju ke arah sedikit kompleks. Nanti
akan kita coba pelajari bagaimana di Python ya. Nah, kalau di Python nanti masukkan script energi total, mengetahui bagaimana energi yang digunakan dalam satu hari, dalam harian maksudkan, dan menunjukkan total konsumsi energi dalam watt per jam atau kWh. Sehingga muncul visualisasi grafik dari konsumsi energi rumah, di mana grafik ini diharapkan untuk menunjukkan pola konsumsi harian, membantu analisis penggunaan energi secara efektif. Kemudian analisis juga digunakan untuk menganalisa bagaimana pola konsumsi energi, puncak konsumsi terjadi pada malam hari, ya rumah tangga tadi saya bilang bagaimana menggunakan penerangan sehingga dibutuhkan daya yang lebih banyak dibandingkan dengan di siang hari. Ada juga anggapan bahwa di siang hari misalkan untuk di daerah-daerah yang dingin, di siang hari membutuhkan AC, pada malam hari karena sudah dingin di udara luarnya, AC-nya tidak diperlukan dan sebagainya. Bisa jadi di beberapa daerah di siang itu malah lebih tinggi daripada di malam hari. Itu nanti disesuaikan dengan geografis lingkungan dan keadaan di sekitar. Nah, tadi diskusinya diharapkan bagaimana ada fokus efisien perhitungan manual dalam sistem besar, bagaimana komputasi numerik mendukung energi listrik ya, industri energi, dan manfaat memahami pola konsumsi energi untuk penghematan biaya dan efisiensi. Nanti bisa didiskusikan juga nanti pada saat offline, bagaimana kita bisa berdiskusi bagaimana peranan atau bagaimana komputasi numerik ini membantu kita dalam menganalisa dan membuat suatu grafik dalam penggunaan sebuah energi listrik. Ini bisa dikerjakan ya, yang sudah mempunyai di rumahnya token listrik menggunakan token maksud saya, sehingga bisa melihat bagaimana konsumsi energi paling tingginya di jam berapa, kemudian rata-ratanya berapa per hari dan sebagainya. Itu bisa dilakukan. Ini sebagai dasar saja kalian memahami mata kuliah atau materi komputasi numerik, sehingga untuk pertemuan kali ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa komputasi numerik ini sangat penting dalam dunia teknik modern karena memungkinkan insinyur untuk memecahkan masalah lebih kompleks dengan lebih efisien dan akurat. Dengan yang sistem kompleks itu kita membutuhkan bantuan komputer sehingga lebih mudah dan mengurangi waktu pelaksanaan atau penyelesaian dibandingkan dengan manual atau tradisional. Dan kemudian yang ketiga, bahwa data teknik dapat dianalisis dengan cepat ya, dengan menggunakan perangkat lunak Python, MATLAB dan sebagainya, sehingga pengambilan keputusan lebih baik dalam sebuah proyek teknik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Nanti untuk materi-materi selanjutnya akan saya update. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.